silakan dipimpin untuk berdoa. Pak duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Untuk ini siapa yang tidak hadir? Ibu. Sampai kenapa? Apa? Iya Bu. Apa terus ya? Kayaknya sih kakaknya nikahan Bu. Iya iya. Tapi dia nggak kirim surat. Yang bapak pakai? Iya Bu. Nah kita hari ini masuk materi baru. Ada yang tahu nggak dimensi 3 itu apa? Belum tahu. Nah jadi di sini mau ngejelasin pertama itu tentang unsur dimensi 3. Nah di sini Ibu mau ngomong sedikit. Nanti kita akan ada dibagi kelompok. Jadi nanti dibagi dua kelompok. Jadi Ibu terangin dulu, baru nanti kita diskusi berkelompok. Nah di sini unsur dimensi 3. Unsur dimensi 3 ini ada 8 sudut. Di sini ada yang tahu nih namanya bangun apa? Kubus. Nah di sini Ibu punya contoh dari kertas karton. Nah, di sini sama tidak dengan yang di sini? Sama kan? Nah, kita coba kita perhatikan benda yang fakta, bukan dari PPT. Kalau misalnya kita lihat dari PPT, berarti dia hanya dimensi 2. Tapi kalau kita nyata lihat seperti ini, berarti dia 3 dimensi. Bedanya apa? Bedanya kita bisa melihat sampai bawah. Oke, di sini kan A, B, C, D. Berarti yang disebut ABCD kalau dari gambar ini yang mana? Yang atasnya. Terus kalau misalkan yang A, B, E, F itu yang mana? Berarti yang bagian depan. A, B, E, F. Nah di sini dijelasin ada 8 sudut. Apa aja 8 sudut itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, G, dan H. Ya benar, jadi yang disebut dengan sudut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berarti benar kan 8? Ya Bu. Kemudian ada 12 rusuk. Nah, mana yang disebut dengan 12 rusuk itu? Saya Bu, ya boleh. Rusuk AB, ini BC, CD, AD, AE, EF, BF, CG, FG, EH, DH. Pas ada 12 ya. Kemudian mana yang disebut dengan bidang? Yang lain ada? Ibu, ya boleh. A, B, E, F. Terus BC, FG. Terus ABCD. Terus ADEH. Terus CDGH. Benar ya? Ada yang tidak? Kurang ya? Satu lagi apa tuh? Ada yang? EFGH udah belum? EFGH aja satu lagi. EFGH. Benar ya? Kemudian yang dimaksud dengan rusuk itu apa? A. Rusuk sama dengan A. Berarti A ke B ini disebut dengan rusuk. Berarti dia A. Kemudian yang disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang yang disebut dengan diagonal ruang yang bagaimana? A dari titik A ke titik C disebut apa? Ya, A ke C. Ini berapa nilainya? A akan 3. A bidang, diagonal bidang A akan 2. A ke C bidang. Ya, rusuk A ke G Bu. A ke G, ruang A ke G. Nah, nilainya berapa? A akan 3. Benar, A akan 3. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Bidang diagonal dia miring ya, dari K, F, B, D. Nah, jadi dia membentuk seperti adanya bayangan di tengah-tengah kubus. Kemudian berbeda dengan diagonal bidang. Diagonal bidang dari ini H ke
jarak titik ke titik itu apa? Jarak titik ke titik. Tahu? Tusuk boleh, itu termasuk juga jarak antar titik. Nah, kalau di sini pengertian jarak titik ke titik itu seperti dinyatakan sebagai panjangnya garis. Ya, disebutkan ya tadi adalah rusuk. Dia menghubungkan kedua titik tersebut dari A ke B, B ke C. Nah, itu untuk mencari antara dua titik yang diketahui dengan panjang tertentu. Oke, next. Habis itu kemudian jarak antar titik. Nah, jarak antar titik ini kita mencarinya itu dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan memuat dua titik saja. Nah, caranya apa? Kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini Ibu punya contoh. Contohnya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan mencari berapakah jarak dari A ke B. Nah, A ke B kan ini kan? Nah, di sini kita ketahui misalkan rusuknya itu 4. Berarti berapa kalau A ke B? Tetap 4 ya? Tetap 4. Kemudian berapakah jarak H ke F? H ke F yang mana? Ini disebut dengan diagonal bidang. Rumusnya apa diagonal bidang tadi? A akar 2. Nah, A ini yang mana? Yang 4. Benar, berarti 4 akar 2. Oke, udah ngerti ya ini? Oke, lanjut. Berapakah jarak C ke E? Nah, C ke E berarti dari sini ke sini, benar? Nah, ini disebut apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, rumusnya apa diagonal ruang tadi? A akar 3. Akar 3. Oke, A-nya berapa? 4 Akar 3. akar 3. Sampai sini paham? Oke, bagus ya. Udah. Oke, ini ada contoh kedua. Contoh kedua di sini tetap masih dengan kubus. Sebenarnya di dimensi 3 itu ada 3. Kubus, balok, 5. Cuma di sini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan hari ini khusus pada kubus saja. Nah, di sini soalnya jika M adalah titik tengah CD, tentukan jarak G ke M. Tadi apa yang diketahui? M itu adalah titik tengah dari CD itu yang mana? Ini ya. Nah, CD. Titik tengahnya berarti kita ambil aja tengah-tengah. Kita misalin dengan huruf F. Yang ditanya adalah jarak G ke M. Ini G. Berarti kita tarik garis ke atas. Oke. Membentuk apa ya ini? Segitiga siku-siku. Oh, benar banget. Kita bisa tulis ya di sini. Di luar segitiga baru. Di sini ada M, C dan G. Oke. Di sini diketahui 4 ya. Kalau dari D ke C itu 4 sama aja kan? H, G 4 berarti DC juga 4. Berarti setengahnya berapa? 2. Berarti setengahnya nilainya 2. Kemudian rusuknya sama, HG dengan GC itu juga sama. Berarti 4. Yang belum diketahui adalah G. Oke, yang ditanyakan benar ya, jarak G ke M. Oke, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. apa rumus Pythagoras ketika mencari sisi miring? GC kuadrat GC kuadrat tambah CM kuadrat. CM kuadrat. Oke. Berarti kita bisa masukin ya dalam rumus GC 4 akar 2. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat. Oke. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 kuadrat 4. 20. Akar 20. Akar 20 itu berapa? 2 akar 5. Banyak. Atau boleh kita jabarin dulu biar nggak bingung teman-temannya. 2 akar
Sampai sini ada yang lupa? Udah. Berarti kita ketahui, kita kesimpulkan bahwa jarak GKM adalah 2 akar. Paham ya? Lanjut ke contoh 3 yang aman. Nah, di sini soalnya adalah pada kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. M adalah titik pusat di bidang A, B, C, D. Tentukan jarak GKM. Hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini ada bedanya. Nah, di sini panjang rusuknya adalah 4. Gambarnya kelihatan ya? Oke, di sini mula-mula kita cari dulu CM-nya. Gimana caranya? Lihat, perhatikan A, B, C, D. Kenapa bisa ibu nunjuk di bagian alas? Karena di sini tertera dari bidang A, B, C, D. Pusatnya, berarti kalau pusatnya kita gambar di sini. Pusatnya berarti di tengah-tengah kan? Ya. Nah, berarti di sini adalah nilai M. Nilai M. Oke, paham? Paham yang lagi. Oke. Jadi kalau A ke C, dia tadi apa? A akar 2. Berarti 4 akar 2. Karena di sini nilainya adalah GKM, berarti kan G ke M. Kita cari berdasarkan rumus kita. Nah, nilainya kan ini kan? Ini tadi sudah diketahui 2 akar 2. Kemudian di sini 4. Oke, kita masukin ke rumus Pythagoras. Di sini udah ada kan? Berarti GC itu sama dengan 16. 16 dari mana? 4 akar 2. Ya, 4 kuadrat. Kemudian CM kuadrat. CM kuadrat dari 2 akar 2 dikuadratkan dapatnya 8. Kemudian 16 tambah 8 24. Berarti akar dari 24 2 akar. Bisa dipahami? Lanjut tidak? Oke, lanjut ya. Bagus. Oke, next. Nah, di sini selain dengan cara tadi, dengan cara Pythagoras, kita di sini bisa mencari dua titik itu dengan koordinat. Nah, terkadang kita mencari dengan titik ke titik dengan koordinat itu kenapa bisa terjadinya seperti itu? Oke, misalnya kita radar, kalian tahu radar itu menggunakan jarak hanya 2 titik, tapi bisa E1, Y1, Z1. Jadi bisa kita dapatkan rumusnya seperti ini. Jadi akar dari X1 dikurang X2 dikuadratin ditambah Y1 dikurangi 2 dikuadratin ditambah Z1 dikurangi 2 dikuadratin. Oke, next. Lanjut ke contoh yang keempat ya, anak-anak. Jadi di sini contohnya kita menggunakan rumus yang koordinat. Jadi di sini tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat. Di sini ada X1, Y1, Z1, X1, X2, Y2 dan Z2. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian sudah itu kita mendapatkan hasil dari P ke Q akar 5 akar 3. Paham gak? Kita masukin aja, kita substitusi rumus yang tadi yang di awal yang sudah sini. Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari dimensi 3. Banyak banget kita ketahui, kita juga nggak asing selama kita hidup di dunia ini terkait dengan dimensi 3. Salah contohnya adalah atap rumah. Gambarnya seperti segitiga. Ada siku-sikunya. Ada juga kita menggunakan rumus Pythagoras saat membuat rumah. Iya tidak? Iya. Kemudian kardus. Kemudian box kue dan kuda-kuda kayu. Apapun itu dalam kehidupan kita menggunakan matematika. Khususnya adalah dimensi 3. Oke, ada yang ditanyakan sebelum itu lanjut? Cukup. Oke, sebelumnya ibu mau bagi kelompok menjadi 2. Ibu bagi kelompoknya secara berderet saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2.
Nah, jadi di sini dari yang lembar yang diberikan, kalian bisa menggunakan kubus ini sebagai acuan kalian dalam berdiskusi dengan teman-teman. Nanti praktekkan ada satu kelompok ya, yang cepat. Oke? Cuma 12 pada nomor tersebut bicara lagi soalnya yang ada. A, B, C, D, E, F, G. Boleh bicara? Boleh. Nanti membaca. Oke, untuk kelompok 1 atau 2 yang ingin menjelaskan, saya dulu, kelompok saya dulu. Oke, silakan maju ke depan. Praktekkan. Sudutnya ada sudut A, B, C, D. Kemudian untuk sebutkan 12 rusuk. Pada gambar tersebut ada rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, ada rusuk CD, dan rusuk AD. Oke, dari kelompok kami. Silakan duduk lagi. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah pada paham ya terkait dimensi 3. Iya Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Bu. Sudah cukup ya? Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi 3 itu penerapannya ada di kehidupan sehari-hari kecil adalah di ruang kelas. Oke, mungkin itu cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini ya.